Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kak Yeni bisa bertemu kembali devotion di pagi hari ini. Kak Yeni lihat dari sini nih adik-adik siap-siap untuk ikut devotion pagi. Kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelum dengar firman Tuhan, Kak Yeni mau ajak kita agak senam sedikit, gerak-gerak tangan sedikit, gerak-gerak kaki sedikit, supaya kita lebih semangat menghadapi hari ini. Yang semangat katakan amin. Ya, kita mau nyanyi satu lagu yuk, sama-sama sama Kak Yeni. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang kamu, sayang kamu dan saya, sayang semua. Tuhan Yesus sayang saya, sayang kamu, dan sayang semuanya. Pagi hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita mau duduk, ya kita mau dengarkan firman Tuhan. Dan kayak ini mau ajak kita nyanyi satu lagu ya. To know you, Lord, you are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love
serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Oh, I love you, Lord. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu, Tuhan. Oh, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Yes Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, kami bertumbuh mengenal kasih akan Engkau. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau dalam masa kami yang masih muda ini Bapa, Engkau menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai ada detik ini Tuhan, Engkau selalu menyertai langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap langkah hidup kami yang selalu Engkau sertai Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau duduk diam, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami makan firman-Mu, ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, hidup kami diubah menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kak Yeni pagi hari ini excited sekali mau membagikan poin yang kedua. Yang ingat minggu kemarin tentang Bible story, siapa yang Kak Yeni bagikan? Ada yang ingat? Tentang Daud ya. Kita udah belajar minggu kemarin tentang Daud yang menghadapi Goliat. Daud yang menghadapi masalah dalam hidupnya. Sama seperti kita yang kita juga selalu menghadapi masalah, berbagai masalah dalam hidup kita. Kak Yeni udah bagikan minggu lalu. Dan minggu ini Kak Yeni akan belajar dari Daud ketika diurapi menjadi raja. Ketika Daud mendapatkan favor dari Tuhan. Berapa banyak dari kita, ya Kak Yeni mau lihat, berapa banyak dari kita yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Banyak ya, anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita dikasih kesehatan, kita dikasih kepercayaan, kita dikasih kepintaran, kita dikasih orang-orang yang baik yang mengelilingi di hidup kita, dikasih orang tua, ya. Itu adalah favornya Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Sama seperti Daud, ketika Daud diurapi menjadi raja. Kita mau belajar sebelum Daud diurapi menjadi raja, siapa sih Daud? Daud itu anak, Kak Yeni gak akan terangkan dari awal karena Kak Yeni yakin kalian semua pasti sudah pernah mendengarkan cerita ini. Ya, Kak Yeni mau highlight poinnya bahwa Daud itu anak yang tidak dianggap loh di keluarganya. Isai itu mempunyai anak-anak dan ketika Nabi Samuel itu mengadakan perjamuan untuk pengorbanan korban bakaran, anak-anaknya diajak, 7 anaknya diajak, tetapi Daud enggak. Ya, ketika belum mendapatkan favor dari Tuhan, hidup Daud itu enggak enak, adik-adik. Berapa banyak di sini adik-adik yang mungkin merasa saya tuh dibedain loh Kak Yeni. Saya itu dapat perlakuan yang gak adil, banyak disalah arti sama teman-teman. Maksud saya enggak A tapi dikirainnya A, saya B padahal dikiranya A gitu ya. Disalah arti sama orang-orang. Atau mungkin di keluarga, saya suka dibandingin Kak Yeni gitu ya. Mungkin gak sengaja orang tuanya, mungkin kalian hanya merasa. Atau mungkin memang dibandingkan. Tapi kita mau belajar dari Daud. Siapa Daud sebelum mendapatkan favor dari Tuhan?
Daud itu anak yang gak dianggap. Adik-adik, ketika Isai datang menghadiri perjamuan makan itu, yang diajak 7. Siapa di sini yang ketika ada acara keluarga mungkin ya, ada acara sesuatu yang besar, terus udah kamu di rumah aja, kamu kerjain nih pekerjaan rumah. Ya, terus saudara-saudaranya diajak, kalian enggak gitu ya. Disuruh cuci baju kayak cerita zaman dulu itu loh ya, yang cerita Upik Abu, kan kayak ini rasa enggak ada ya. Semua kita pasti mendapatkan perlakuan yang sama. Daud sebelum mendapatkan favornya Tuhan, dia mendapatkan perlakuan yang enggak adil. Disuruh menggembalakan kambing domba. Ya. Sedangkan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya diajak, ditemuin sama Samuel. Nabi Samuel. Dan ketika Samuel melihat satu persatu, wah perawakannya tinggi, besar dikatakan ya, keren, gagah. Ini benar-benar yang akan menggantikan Saul ya. Di hati Samuel, ternyata bukan. Kita mau baca ya, sama-sama di 1 Samuel 16 ayat 7. Yuk kita mau baca di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ya, Samuel melihat, wah ini kayaknya, tapi Tuhan berfirman, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Jadi ditolak semua anak-anaknya, terus bilang ada satu yang belum, mana? Terus Isai bilang lagi mengembalakan. Ya, di sini ada. Kita mau baca sama-sama ya. Ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya? Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Lihat favor Tuhan atas Daud. Tidak akan terjadi makan sebelum Daudnya datang. Jadi ketika mungkin kalian disalah arti, ketika mungkin kalian dikira, saya ini dibedain sama koko-koko sama cece-cece sama mama papa. Ingat, Daud pun merasa seperti itu, Daud pun diperlakukan seperti itu, bukan merasa, diperlakukan seperti itu. Tetapi Daud tetap setia, dia nggak marah-marah terus nggak ditinggalin kambing dombanya gitu ya. Malahan Daud kita tahu ceritanya, dia bawa kecapi gitu ya, dia memuji Tuhan, dia bersuka cita, dia mengalahkan beruang, mengalahkan singa, mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Meskipun hidupnya disalah arti terus, dikucilkan, enggak enakin gitu ya sama papahnya Isai. Tapi dia datang, tetap tunggu favornya Tuhan sampai dipanggil dan diurapi menjadi raja. Jadi itu yang harus kita lakukan sebelum favor Tuhan dalam hidup kita datang gitu ya. Kita masih tetap setia melakukan perkara-perkara yang Tuhan berikan. Mungkin mama papa kasih waktu kita untuk PR, untuk mengerjakan pekerjaan rumah, lakukan itu. Ya, percaya Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan kita yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ketika kita melakukan bagian kita dengan baik seperti Daud, menggembalakan domba dengan sukacita, memuji Tuhan, membaca kitab, memperkatakan firman, maka favor Tuhan akan datang dalam hidupmu. Ya, jadi yang merasa aduh gitu ya, baper-baper gitu kayak ini, aku ini merasanya nggak adil nih mami papi. Daud lebih daripada itu, tapi Daud tetap setia. Oke, kita mau lihat 1 Samuel 16 ayat yang ke-17. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, "Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku." Ayat 18, lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, "Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia." Ayat yang ke-21, demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Jadi adik-adik ketika Daud diurapi gitu ya oleh Samuel, Daud itu terus enggak sombong. Dia enggak bilang sama kakak-kakaknya gini, kalian tuh yang diajakin ya kemana-mana pergi, terus saya yang gak diajakin, saya disuruh kambing domba, lihat nih, saya diurapi. Berapa banyak kita seperti itu? Ketika kita merasa sedikit pembelaan Tuhan terjadi dalam hidup kita, lalu kita mulai sombong, kita mulai tinggi hati, kita menganggap rendah orang-orang. Ya, jangan miliki hati seperti itu. Milikilah hati seperti Daud. Ketika Daud diurapi, dia tetap loh
membawakan bekal buat kakak-kakaknya, ya, bahkan menjadi pembawa senjata dari Saul. Ini berarti apa? Ketika mendapat favor dari Tuhan, yang kedua poinnya, tetap setia, tidak tinggi hati, ya, tetap percaya pada prosesnya Tuhan. Kalau Tuhan belum menaikkan aku di tahta itu, menggantikan Saul, berarti ada proses yang harus aku jalani. Daud dengan setia loh melakukan bagiannya. Bahkan main kecapi gitu ya, untuk mengusir roh jahat ya, yang pada saat itu mengganggu Saul. Dan Tuhan melihat itu sebagai sesuatu hal yang berkenan di hadapannya. Nah, kita mau belajar adik-adik dari Daud gitu ya. Poin yang pertama yang Kak ini rangkum dari semuanya, tetap setia. Taat pada orang tua. Meski kadang kalian merasa dibanding-bandingkan, merasa diperlakukan seolah-olah tidak adil, tapi tetaplah percaya, tetaplah setia. Karena favornya Tuhan datang dengan melihat hati dan bukan melihat perawakan. Yang kedua, rendah hati, sabar, setia pada proses hidup Tuhan. Jangan terburu-buru. Kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk membuat hidup kita lebih baik lagi. Kayak ini akan tutup dengan satu kesaksian. Ini betul terjadi beberapa waktu yang lalu di hidup kayak ini ya. Kayak ini harus belajar bahwa sesuatu yang Tuhan bilang tunggu, ya tunggu. Kalau enggak nanti kesananya celaka. Ini kayak ini alami sendiri ketika kayak ini naik mobil ya, pada sore hari waktu itu kayak ini udah mau buru-buru pulang ke rumah gitu ya. Ada sesuatu yang urgent yang harus kayak ini kerjakan. Kayak ini tancap gas gitu ya, cepet mau sampai rumah. Tiba-tiba dong ada lampu merah. Waduh kok lampu merah kayak ini ya. Suka gitu kan, kayak ini suka kesal. Aduh udah lagi ditunggu, udah cepet-cepet lampunya merah pula. Gimana sih ini gini-gini ya, sambil kayak ini tuh ngerasa kesel gitu ya. Tiba-tiba gak berapa lama kedengaran suara kriet, boom. Itu ada di berapa meter di depan mobil kayak ini. Apa? Tumbang pohon gede sekali jatuh, boom gitu. Terus kayak ini bilang, ya ampun kalau tadi kayak ini enggak diberhentikan oleh lampu merah atau kayak ini terabas terus lampu merahnya, apa yang terjadi? Ya mungkin mobilnya kayak ini yang nanti akan kena. Penyertaan Tuhan atas hidup kayak ini luar biasa dan saat itu kayak ini mohon ampun gitu ya. Tuhan ampuni kalau mungkin aku punya hati yang kesal, aku nggak sabar sama prosesnya. Ternyata proses itu yang membuat menyelamatkan hidup kayak ini. Berapa banyak kita seperti itu, terburu-buru. Ya, setelah Daud diurapi terburu-buru naik tahta, enggak. Kita mau belajar, kita mau terima prosesnya Tuhan. Mungkin ada penundaan-penundaan tertentu dalam hidup kita, tapi kita harus menikmati dengan tetap setia sama Tuhan. Ya, karena itu mendatangkan kebaikan atas hidupmu. Ya, nanti minggu depan kayak ini akan bagikan lagi poin yang ketiga, momen ketika Daud menjalin relationship, ya, persahabatan dengan Yonatan, ya. Untuk kali ini Kayeni tutup devotion pada pagi hari ini. Kayeni mau ajak setiap kita untuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah belajar dari momen Daud ketika Daud diurapi. Kami mau belajar Tuhan ketika kami mendapat favor dari Tuhan. Kami mau belajar setia, kami mau belajar untuk tetap percaya Tuhan atas proses yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya setiap adik-adik di rumah semua mendapatkan prosesnya masing-masing, mendapatkan bagiannya masing-masing. Kami percaya setiap proses yang Engkau izinkan terjadi atas hidup mereka itu untuk membuat mereka lebih dewasa, untuk mereka hidup lebih lagi berkenan di hadapan Engkau. Hamba berdoa Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang menjaga hidup mereka satu persatu. Biar Engkau sendiri Tuhan dengan tangan-Mu Tuhan membentuk masa depan mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang penuh dengan kemenangan. Mereka bisa mencapai cita-cita mereka. Mereka bisa menjadi berkat. Bahkan mereka bisa menarik orang-orang untuk datang kepadamu lebih lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.